Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Mana Rema. Di pagi yang indah ini kita akan memulai segala aktivitas kita dengan bimbingan Tuhan, yaitu di Mana Rema. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami sepanjang hari ini boleh terjadi atas seizin Tuhan. Dan Tuhan sertai kami di pagi yang indah ini Tuhan, dengan disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa mendapatkan kasih karunia Tuhan, di mana di pagi yang indah ini kita boleh bersekutu kembali dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mana Rema. Kita mulai dalam kebenaran firman Tuhan yang dibuka dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Ibu Bapak dan Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu ungkapan daripada isi hati Raja Daud di dalam persoalan-persoalan demi persoalan yang dihadapinya. Dan di dalam setiap persoalan yang dihadapinya, dia mengakui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik yang senantiasa menuntun dia, memelihara dia, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan memberikan segala apa yang dibutuhkan untuk kesegaran jiwanya. Saudara, Daud mengalami situasi kondisi yang buruk, tetapi Daud senantiasa berharap kepada Tuhan. Sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud dibawa di dalam lembah kekelaman, tapi dia tidak memiliki takut atau kekhawatiran, karena dia yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan sebagai gembalanya yang baik, dia tidak akan pernah dibiarkannya jatuh. Dia tidak akan pernah dibiarkannya untuk tergeletak. Tuhan juga dia tidak akan membiarkan Daud sampai kepada satu hal yang membuat Daud hilang dari kemuliaan. Allah senantiasa menyertai dia. Itulah janji Tuhan sebagai gembala yang baik. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana pemeliharaan Daud yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana pengakuan Daud atas pengakuan Yesus Tuhan adalah gembala yang baik. Tentu ini yang menginspirasi kita semua. Tentu saudara diberkati oleh pernyataan-pernyataan daripada Raja Daud. Dia walaupun dalam lembah kekelaman, dia tidak akan takut untuk berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tentu di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita bangun di pagi hari ini, apa yang saudara pikirkan untuk ke depan? Tentu kita akan berpikir masalah apa yang harus aku selesaikan sepanjang hari ini. Pekerjaan apa yang sudah di depan mata yang harus diselesaikan. Mungkin pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi kok belum menemukan jalan keluarnya. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tetaplah berjalan terus, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara untuk jatuh tergeletak. Tetapi Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Supaya kita melihat bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan itu sungguh nyata. Tuhan izinkan kita mungkin sampai kepada titik nadir lembah yang kelam. Tapi itu Tuhan izinkan untuk apa? Untuk menekan keakuan saudara dan saya. Supaya kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang di hadapan Tuhan tidak ada artinya.
Ketika kita membanggakan apa yang menjadi kebanggaan kita, baik itu fisik kita, jasmani kita, kepandaian kita, harta kita, atau apapun yang dapat mencuri kemuliaan Tuhan, Tuhan tidak suka. Karena firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara bisa ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara bisa menikmati kehidupan, berkat-berkat yang saudara nikmati sekarang ini, itu semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Oleh karena itulah, mari kita kembalikan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya adalah pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang kita meyakini takkan kekurangan aku. Bersama dengan Tuhan, menjadikan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, kita tidak akan kekurangan karena janji Tuhan, aku akan mencukupinya. Oleh karena itulah, ketika kita dibawa di dalam lembah kekelaman, dan dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi, ada maksud, ada rencana Tuhan untuk kita menyadari bahwa kita masih hidup di dalam keterbatasan sebagai manusia. Kita butuh penolong, kita butuh penghibur, kita butuh penguat, kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa Tuhan Yesus, yaitu kuasa Roh Kudus. Oleh karena itulah, buka hati lebar-lebar untuk karya Roh Kudus bekerja begitu luar biasa. Matikan kedagingan saudara, tekan terus sampai saudara merasakan Tuhan adalah gembala yang baik. Roh Kudus bekerja dan menguasai segala aspek kehidupan saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari hal inilah kita menyadari bahwa sekalipun kita dalam lembah kekelaman sekalipun akan menjadi tempat tenang dan menyenangkan ketika Tuhan hadir dan menyertai saudara. Tidak ada lembah kekelaman kalau kita bersama dengan Tuhan. Dimanapun situasi kondisi yang terjadi yang ada sekitar kita, Tuhan tidak akan mengubah, karena dunia akan selalu dengan sadar atau tidak sadar akan berubah dengan sendirinya. Tetapi Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, sebagai Tuhan yang sebagai gembala yang baik, Dia akan menyertai kita untuk membentuk saudara dan saya. Supaya apa? Kita tetap eksis, kita berikan kekuatan, kita berikan latihan terus untuk kita memperbesar kapasitas kita. Sehingga kapasitas kita di dalam Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya oleh Tuhan Yesus akan semakin diperlebar dan diperbesar. Oleh sebab itu saudara, lembah kekelaman, pergumulan demi pergumulan Tuhan izinkan untuk menaikkan level kehidupan saudara, level kekuatan saudara, level keimanan saudara, sehingga saudara akan naik level, naik kelas, menjadi orang-orang yang memiliki kapasitas yang luar biasa. Setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari jalanlah sepanjang hari ini. Pergumulan demi pergumulan ada di depan saudara. Jangan takut, hadapi, karena bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kita akan hadapi semua masalah. Bersama dengan Tuhan sebagai gembala yang baik, Tuhan akan menopang kita, menuntun langkah demi langkah, dan menunjukkan jalan-jalan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab yang besar. Karena Tuhan ingin memakai kita menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang memiliki tanggung jawab di dalam mengabarkan Injil, menjadi kesaksian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Saudara adalah saksi bagi Kristus yang besar, maka saudara sedang diperbesar kapasitas keimanan saudara, kapasitas kekuatan saudara, besar kapasitas dalam hal untuk menjadikan pribadi-pribadi yang tangguh, memiliki karakter yang kuat untuk bagi kemuliaan Tuhan. Jalani hidup sepanjang hari ini, pekerjaan apapun yang saudara kerjakan, pergumulan demi pergumulan, percayalah, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia akan bersama-sama dengan saudara untuk menuntun kepada kemenangan demi kemenangan. Kehidupan yang melimpah di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya
Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, pergumulan demi pergumulan, pekerjaan demi pekerjaan yang ada yang harus kami hadapi. Bersamamu Tuhan sebagai gembala yang baik, kami akan mendapatkan kekuatan. Dan kami akan menjadi pemenang, menyelesaikan sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.